Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BRVD Musik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas band kenamaan dari Indonesia nih Sob, yang bernama The Changcuters. Oke, langsung aja simak videonya Sob. The Changcuters merupakan sebuah grup musik garage rock asal Bandung, Indonesia. Grup musik yang dibentuk pada tanggal 19 September 2004 ini beranggotakan Muhammad Tria Ramdhani, vokalis, Muhammad Iqbal atau Kibil, backing vokal dan gitaris, Arlanda Ghazali Langitan, gitaris, Dipa Nandastria Hasibuan, basis, dan Erik Nindyo Astomo sebagai drum. Album pertamanya adalah Mencoba Sukses pada tahun 2006 dan diikuti album kedua Repackage Mencoba Sukses Kembali dirilis pada tahun 2008. Band ini umumnya bergenre rock. Mereka menamai aliran musik mereka ala kita garasi rock and roll. Berdirinya band ini dipraaksarai oleh Dipa, Tria, dan Kibil yang teman sekampus. Mereka pun mengajak Alda dan Erik yang juga teman Kibil main band saat SMU. Nama The Changcuters bukan bermakna jorok atau berasal dari bahasa Sunda yang berarti pakaian dalam pria, tapi berasal dari nama seorang sahabat, Cahya. Cahya sering dipanggil dengan sebutan Cangcut atau Cut yang akhirnya jadi populer. Lantaran panggilan itu terdengar lucu bagi mereka jauh sebelum terbentuknya The Changcuters, sewaktu mereka semua masih berada di bangku SMA. Ternyata Kibil dan Erik pernah membentuk sebuah grup musik yang bernama Kolesterol bersama dengan Ariel dan Uki. Album Mencoba Sukses dan Mencoba Sukses Kembali. Pada bulan Agustus 2006 dibantu oleh Uki Noah, mereka merilis album debut mereka, Mencoba Sukses. Namun karena distribusi dan promosi yang terbatas, album ini tidak laku. Kemudian mereka menandatangani kontrak untuk Sony BMG, sekarang Sony Music, dan album ini dirilis ulang pada tahun 2008 dengan nama Mencoba Sukses Kembali. Album baru termasuk 2 lagu tambahan yaitu Racun Dunia dan I Love You Baby. Namun bagi mereka lagu band ini dituduh plagiarising The Strokes, Last Night, dan The Rolling Stone. Honky Tonk Woman. Gaya musik di album adalah campuran dari rock and roll dan pop. Beberapa lagu dari album ini yang disertakan pada soundtrack dari The Tariq Jabrix 2008, sebuah film di mana mereka berperan pada 2009. Album ini telah terjual lebih dari 75.000 eksemplar. Album ini memenangkan band pendatang baru terbaik pada 2009 AMI Awards. Sebelum merilis album kedua mereka merilis single Sang Penakluk Api, termasuk pada soundtrack dari Si Jago Merah 2008. Album Misteri Kalajengking Hitam. Mereka meluncurkan album kedua mereka, The Changcuters dan Misteri Kalajengking Hitam, pada pertengahan 2009. Pada Main Serong, mereka menggabungkan riff dari The Strokes, Juicebox, Barrett Strong, Money, That's What I Want, dan The Clash, London Calling. Beberapa lirik berurusan dengan gaya hidup pemuda perkotaan, seperti di Bebek Beringas dan Mr. Portal, yang menceritakan tentang sepeda motor favorit dan konflik dengan penjaga keamanan masing-masing. Rindu Ortu. Sangat merdu, campuran gaya gitar Block Party dan irama Arctic Monkeys. Ini memberitahu seorang migran yang merasa rindu, SDSB, atau seputar Dago seperti biasa. Adalah tentang malam di Dago Bandung. Main Serong adalah tentang perselingkuhan. Gembel Cinta menyarankan para pendengar untuk tidak berpegang pada hati mereka hancur terlalu lama. Remaja masa kini menggambarkan pemuda kenakalan. Pada tahun yang sama, mereka bermain di The Tariq Jabrix 2. Sequel The Tariq Jabrix, film The Tariq Jabrix 3, dirilis pada pertengahan Juni 2011. Album Tugas Akhir.
Pada pertengahan 2011, Tugas Akhir dirilis. Ini menarik pengaruh genre dari country, surfing rock, dan rockabilly. Marcel de dari Jakarta Globe menggambarkan album sebagai bukan apa-apa, tetapi membuang-buang sound waves. Dia memberi tari gitar sebagai contoh parodi satir band bergenre besar, terdengar seperti versi klasik Batman Damned. Dia menulis bahwa single Only Love mencoba untuk menunjukkan nuansa santai soft, tapi gagal karena vokal desah teriak yang dirampas melodi lemas kekuasaan yang sangat dibutuhkan. Kisiahan dari Rolling Stone Indonesia menulis bahwa album memiliki beberapa lirik yang lucu, seperti di Bulisa tentang seseorang mahasiswa yang jatuh cinta dengan gurunya, dan Mama Papa pujian kepada orang tua. Dia menggambarkan cuaca ekstrim, yaitu sekitar orang yang menangkap dingin sebagai memiliki nada serius, tapi memiliki melodi menarik. Salah satu single dari album ini, Param Pam Pam, dirilis pada Januari 2011. Liriknya mengandung lirik bilingual dan mengundang pendengar untuk belajar bahasa Inggris sob. Album Visualis. Pada akhir 2013, The Changcuters kembali dengan merilis album keempat berjudul Visualis di Jakarta. Lewat album tersebut, The Changcuters itu ingin penikmat album mereka tidak menilai suatu peristiwa dari satu sudut pandang saja, sob. The Changcuters menggarap album berisi 12 lagu, itu 2 tahun lamanya. Sejak meluncurkan album Tugas Akhir 2011, mereka berlima juga membicarakan masa depan band mereka. Setelah 2 tahun godok konsep 70% album, 30% mega proyek trilogi, lalu kasih ke Sony Musik Indonesia, kata Tria. Changcuters berencana kembali membuat trilogi album, seperti 3 album terdahulu yang mereka sebut sebagai pencarian jati diri. Visualis merupakan bagian pertama dari rangkaian trilogi baru mereka sob. Tria menyebutkan bahwa kalau album ini adalah sebagai album yang mencerminkan diri mereka. Karena keunikan mereka, pihak label mempertahankan kerjasamanya. Meski di album ketiga Tria dan kawan-kawan sempat mengatakan kalau Tugas Akhir merupakan album perpisahan dengan label, di album keempat ini mereka kembali dengan inovasi baru. The Changcuters punya brand image yang besar, makanya sekarang kami bikin konsep baru, inovasi baru. Selain nyanyi, Changcuters punya keunikan sendiri, paket komplit nyanyi, keterampilan, dan lain-lain. Pungkas Alexander Sancaya dari pihak Sony Music. Pada Agustus 2015, The Changcuters meramaikan festival Summer Sonic 2015 di Tokyo, Jepang. Tampil pada hari pertama festival, The Changcuters akan bersanding dengan nama-nama besar seperti The Chemical Brothers, Marilyn Manson, hingga Manic Street Preacher. Menurut The Changcuters, Indonesia memiliki budaya musik yang potensial, di mana lirik berbahasa Indonesia mungkin dianggap unik terdengar di telinga publik Jepang. Hal ini bakal dijadikan sebagai peluru terbaik oleh The Changcuters demi memperkenalkan musik dan budaya Indonesia. Album Binauralis. Pada pertengahan 2016, The Changcuters mengunggah idiom sudah kuduga di laman Twitter, Facebook, dan Instagram mereka. Sudah kuduga ini adalah salah satu single dari album kelima mereka, Binauralis, yang dirilis pada tahun 2017. Binauralis adalah sequel dari album Visualis, yang merupakan bagian pertama dari trilogi album mereka. Menurut Tria, Binauralis bercerita banyak tentang misteri simbol, kode, cerita, dan apapun di balik unsur pendengaran. Penggemar atau penikmat musik di Changcuters harus ekstra cermat dalam memahami lirik demi lirik lagu di album ini, ujarnya sob. Album Loyalis. Pada bulan Februari 2020, The Changcuters akhirnya memberitahu judul album trilogi bagian ketiga mereka, yaitu Loyalis, yang akan segera dirilis kemungkinan pada pertengahan tahun 2020. Loyalis ini merupakan bagian akhir sekaligus pelengkap trilogi album mereka, yang dimulai dari Visualis dan dilanjutkan oleh Binauralis.
Tanggal 13 Maret 2020, The Changcuters merilis single terbaru mereka bertajuk Hantu yang akan menjadi salah satu single dalam album Loyalis ini. Gaya musik The Changcuters. Gaya musik mereka menggambarkan sebagai campuran rock, garage rock, punk revival, indie pop, dan blues rock. Chris Putranto dari NUB Magazine mengatakan bahwa gaya musik mereka mirip dengan The Strokes, mencatat bahwa intro dari Racun Dunia adalah persis sama dengan Last Night dari The Strokes, dan All Right dari Supergrass dan Mind Serong mirip dengan lagu Juice Box. Chris True dari Allmusic menulis bahwa band ini juga dipengaruhi oleh The Beatles, The Doors, Aerosmith, The Stones, Rush, dan Oasis. Mariani Dewi dari The Jakarta Post mengulas gaya busana mereka bahwa mereka memiliki gaya yang berbeda. Mereka biasanya memakai celana yang sangat ketat dan memiliki gaya rambut kuno. Putranto mengatakan bahwa penampilan mereka campuran dari The Hives dan The Rolling Stones. Oke sob, sampai dulu pembahasan kita tentang sejarah band ternama dari Indonesia, The Changcuters. Terima kasih sudah menonton sob, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob.